Terkait dengan mata pelatihan agenda 3 yaitu manajemen ASN adalah terbentuknya sumber daya manusia ASN yang profesional dan berkompeten dalam memberikan pelayanan publik dengan menggunakan inovasi sehingga terwujudnya pelayanan prima. Selanjutnya mengenai Smart ASN terkait kecakapan literasi digital yaitu pembuatan media informasi yang menggunakan teknologi software dan menggunakan media sosial. Matriks formulir rancangan aktualisasi. Dari gambar dapat dilihat terdapatnya 3 isu, kemudian ditapis dan isu yang diangkat yaitu belum optimalnya pelayanan loket pertanahan, sehingga memunculkan gagasan pemecahan isu yakni optimalisasi pelayanan loket pertanahan melalui pembuatan media informasi. Matriks rancangan kegiatan aktualisasi. Di dalam matriks ini terdapat total 5 kegiatan utama, yang mana yang pertama adalah mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul terkait pelayanan yang prima. Tahapan kegiatan 1. Meminta pendapat atasan mengenai peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul apa saja yang perlu dipelajari terkait pelayanan yang prima. Selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan, literatur, dan modul terkait pelayanan yang prima baik itu melalui internet maupun modul terkait pelayanan yang prima. Tahapan berikutnya adalah mempelajarinya. Kemudian output atau hasilnya adalah memahami konsep pelayanan prima dan menerapkannya dalam pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan dalam kegiatan 1 ini adalah menunjukkan nilai harmonis, kompeten, loyal, dan akuntabel. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu dengan memahami konsep pelayanan prima dan menerapkan dalam pelaksanaan aktualisasi, maka akan membuat saya menjadi lebih profesional sehingga tentu saja dapat berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Penguatan nilai organisasi. Dengan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan prima, maka akan mewujudkan penguatan nilai organisasi kementerian yang melayani profesional dan terpercaya. Kegiatan kedua, pembuatan media informasi. Dalam kegiatan 2 ini ada 6 tahapan kegiatan, yang tentu saja diawali dengan meminta pendapat pada atasan mengenai persiapan pembuatan media informasi. Setelah meminta pendapat, saya mulai merancang desain media informasi. Kemudian selesai didesain, maka saya akan pergi ke percetakan untuk mencetak media informasi. Tahapan selanjutnya melakukan persiapan dengan kasih dan rekan satu seksi. Kemudian juga melakukan persiapan dengan petugas loket, petugas keamanan, serta petugas medsos. Output dari kegiatan ini berupa media informasi, pelayanan pertanahan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, terwujudnya nilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, kompeten, kolaboratif, loyal, dan akuntabel. Dengan media informasi akan menciptakan nilai efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan prima dan dapat berkontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Untuk penguatan nilai organisasi dengan media informasi dan menciptakan nilai efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan prima akan mewujudkan nilai penguatan organisasi Kementerian ATR BPN yang melayani profesional dan terpercaya. Kegiatan 3. Memulai program pelayanan loket prioritas. Di dalam kegiatan 3 ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, meminta pendapat atasan mengenai pelaksanaan program pelayanan loket prioritas. Selanjutnya, memberitahukan kepada petugas loket dan petugas keamanan untuk memulai pelaksanaan loket prioritas. Petugas keamanan menanyakan mengenai keperluan kepada setiap masyarakat yang datang. Kemudian, jika masyarakat mengurus sendiri tanpa surat kuasa, maka diarahkan ke pelayanan loket prioritas. Kemudian, petugas loket pelayanan prioritas memprioritaskan masyarakat yang mengurus sendiri tanpa kuasa sesuai dengan keperluannya. Output dari kegiatan ini yaitu adalah pelayanan loket prioritas yang menunjukkan terciptanya pelayanan prima. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, kompeten, harmonis, akuntabel, loyal, sudah tercakup dalam kegiatan ini.
mengenai kontribusi terhadap organisasi, pelayanan loket prioritas mewujudkan pelayanan prima yang berdampak pada nama baik, harkat, dan martabat kantor pertanahan sehingga dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Selanjutnya, pelayanan loket prioritas akan mewujudkan penguatan nilai organisasi Kementerian ATR BPN yang melayani, profesional, dan terpercaya. Kegiatan 4. Memulai program pelayanan pengantaran sertifikat. Pada kegiatan 4 ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah meminta pendapat atasan mengenai pelaksanaan program pelayanan pengantaran sertifikat. Selanjutnya, petugas loket menghubungi masyarakat yang sertifikatnya telah selesai, kemudian menginformasikan mengenai pelayanan program pengantaran sertifikat. Jika masyarakat ingin menggunakan program tersebut, maka petugas loket akan memberitahukan kepada petugas pengantaran sertifikat. Kemudian, petugas pengantaran sertifikat berkoordinasi dengan rekan satu seksi, kemudian membuat janji dengan masyarakat mengenai tempat dan waktu pengantaran sertifikat. Tak lupa, petugas pengantaran sertifikat membawa buku tanda terima pengantaran sertifikat untuk kemudian ditandatangani oleh masyarakat setelah serah terima sertifikat dilakukan. Pada kegiatan ini mencakup semua nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Juga terwujudnya manajemen ASN yang baik dan memperhatikan performa yang profesional, serta menerapkan smart ASN dengan pemanfaatan media digital, penggunaan smartphone, dan menghubungi masyarakat. Pelayanan pengantaran sertifikat akan menciptakan pelayanan prima yang outputnya adalah kepuasan masyarakat. Hal ini akan menimbulkan stigma positif bagi masyarakat kepada kantor pertanahan yang tentunya menyebabkan kontribusi terhadap organisasi. Kemudian, pelayanan pengantaran sertifikat mewujudkan penguatan nilai organisasi yang melayani, profesional, dan terpercaya. Kegiatan 5. Membuat laporan aktualisasi. Pada kegiatan ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama diawali dengan meminta pendapat atasan mengenai pembuatan laporan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data hasil aktualisasi, melakukan pembuatan laporan, dan kemudian konsultasi dengan atasan mengenai laporan aktualisasi yang telah selesai dibuat. Output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan aktualisasi yang transparan. Terkaitan dengan nilai berakhlak, terjadinya nilai harmonis, kompeten, akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Mengenai kontribusi, membiasakan pelaporan yang transparan menunjang terselenggaranya pelayanan pertanahan yang berstandar dunia. Demikian maka akan dapat berkontribusi kepada visi dan misi organisasi. Kemudian, pembuatan laporan yang transparan mewujudkan penguatan nilai organisasi yang profesional dan terpercaya. Matriks tekapan habituasi nilai berakhlak. Di dalam matriks ini terdapat 54 dari total jumlah seluruh nilai berakhlak yang dilakukan dalam setiap kegiatan aktualisasi. Pada matriks jadwal kegiatan aktualisasi, kegiatan 1 dilakukan pada minggu pertama. Kemudian pada kegiatan kedua, pembuatan media informasi dilakukan kepada minggu kedua. Juga dilangsungkan persiapan pelaksanaan program aktualisasi. Pada minggu ketiga dan keempat dimulainya program pelayanan loket prioritas dan program pelayanan pengantaran sertifikat. Kemudian di minggu terakhir itu ada agenda membuat laporan aktualisasi.